Itu tadi sedikit informasi tentang kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Dan untuk diketahui bahwa Info Haramain, informasi ibadah di Tanah Suci. Info Haramain yang kami muliakan, jumpa kembali di channel kami Info Haramain ini ya. Alhamdulillah, karena banyaknya jamaah Indonesia yang umroh dan berkunjung ke Madinah, ke kota Rasulullah ya, dan bahkan jamaah Indonesia terbanyak di dunia ya, menempati posisi angka terbanyak ya. Oleh karena itu Kerajaan Saudi memberikan fasilitas kajian berbahasa Indonesia di tempat ini. Kajian berbahasa Indonesia untuk jamaah Indonesia, Malaysia, Brunei dan yang serumpun ya. Kita akan saksikan di mana tempatnya dan siapa yang mengisi ya. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa like, share. Masuk dari pintu gerbang 19. Masuk sini. Ya, gerbang 19. Dan yang mengisi kajian itu adalah Ustadz Ariful Bahri LC MA, kandidat doktor di Universitas Islam Madinah. Beliau dari Kampar ya, dari Sumatera. Kita akan lihat di mana posisinya. Ini hitung tiang yang pertama ini, kemudian tiang yang kedua ini, kemudian ini tiang yang ketiga. Posisi beliau di sini, di tiang yang kelima ya. Di sini tiang yang 1, 2, 3 di situ bangku beliau. Di situ bangku beliau di situ. Ya Allah, aku melakukan ibadah ini, aku melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah. Tidak ria di sana, tidak umrah di sana. Padahal itu Nabi. Tidak mungkin Nabi ria, tidak mungkin Nabi sum'ah. Namun Nabi ingin mengajarkan kita bagaimana kita beribadah semestinya, beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit yang paling berbahaya di dunia adalah penyakit ria. Bahkan Nabi menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal. Ada sebuah penyakit yang paling aku takutkan kepada kalian, lebih lagi aku takutkan dibandingkan dengan Dajjal. Kita tahu, kita menyebutkan kemarin bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal. Namun ada fitnah yang lebih mencengkamkan. Fitnah apakah dia? Disebut oleh Nabi SAW dengan kalimat asyirkul khafi. Apa makna asyirkul khafi? Yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Apa kesyirikan yang tersembunyi? Yaitu ria. Ria itu adalah kesyirikan yang tersembunyi, sehingga Nabi takut itu melanda umat manusia, terutama umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena apabila melanda kita, maka kita tidak akan diterima ibadahnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bisa terhindar darinya. Di antara salah satunya adalah doa yang kita selalu membacanya di dalam zikir pagi dan sore, dan harus selalu kita berusaha untuk membacanya. Apa doa tersebut? Allahumma inni a'udzubika an tusyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an tusyrika bika syai'an, agar aku tidak melakukan kesyirikan sedikit pun yang aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kalau seandainya aku tahu. Sehingga dikala Nabi menyebutkan yang demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atakhafu minna? Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami? Sahabat dikala Nabi mengajarkan doa demikian mengatakan, ya Rasulullah, takutkah engkau kepada kami? Maknanya kami tidak akan riya. Seolah-olah itu yang disebutkan oleh sahabat baginda yang mulia. Salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Apa jawaban Nabi? Perhatikan baik-baik ikhwatul Islam supaya kita berhati-hati di sana. Karena kesyirikan kecil, karena kesyirikan yang tadi disebutkan di dalam doa ini, maknanya adalah kesyirikan kecil. Kalau kesyirikan besar kita tahu, meminta kepada selain Allah kita tahu, beribadah kepada selain Allah kita tahu, bertawakal kepada selain Allah kita tahu, berinabah, isti'anah, istighatsah kepada selain Allah kita tahu. Namun jarang di antara kita yang tahu kalau dia telah terjatuh ke lembah asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang kecil yang disebut dengan riya. Sehingga Nabi memberikan gambaran ibarat semut berwarna hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Siapa yang bisa melihatnya?
Jangankan semut hitam, semut putih di atas batu putih, kalau di malam yang kelam kita tidak akan bisa melihatnya. Ini semut hitam yang kecil berada di batu hitam di malam yang kelam. Itulah ibarat yang Nabi sebutkan. Begitulah ketakutan Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika kalimat yang diambil dari kalimat-kalimat haram. Karena dikala kita sudah memakai pakaian tersebut, maka kita tidak bebas lagi beraktivitas atau tidak bebas lagi melakukan sebagaimana kebiasaan yang kita lakukan sebelum kita memakai pakaian ihram. Disebut dengan ihram. Begitu juga dikala kita melaksanakan ibadah salat, yang pertama kali kita lakukan setelah kita berniat adalah mengucapkan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram diambil dari kata-kata haram. Karena apabila seorang hamba mengatakan Allahu Akbar, maka mereka tidak bebas lagi melakukan sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelum mereka mengucapkan kalimat tersebut. Itulah makna daripada kata haram. Semuanya diambil dari kata-kata haram. Dan salah satunya adalah haram yang ada di kota Madinah. Karena memang kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kota Makkah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kota Makkah adalah kota yang haram, dan aku juga berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kota Madinah adalah kota yang diharamkan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, namun dikala kita membandingkan antara tanah haram yang ada di Makkah dan yang ada di Madinah, ada sedikit perbedaan di sana. Terutama dikala kita melakukan ibadah. Karena memang dikala kita beribadah di tanah haram, tentunya tidak sama nilainya dikala kita berada di tanah halal. Ada perbedaannya. Sebagaimana kalau seandainya kita melakukan maksiat dan dosa di tanah haram, juga tidak sama nilainya dikala kita melakukan dosa dan maksiat dikala kita berada di tanah halal. Tanah haram memiliki kemuliaan, terutama dikala mereka beribadah di sana. Ibadah apa saja Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan di sana. Terkhusus sekali apabila seorang hamba melakukan ibadah salat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat di Masjid Nabawi, Allah berikan lebih daripada 1000 kali lipat. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, Allah berikan kepada mereka lebih daripada 100.000 kali lipat. Itu diantara sesuatu pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti pahala atau ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh seorang hamba tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apabila seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka Allah pun memberikan dosa atau azab yang pedih dibandingkan kalau seandainya mereka melakukan dosa dan maksiat di tanah halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Bukit Ir sampai ke Bukit Saur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita batasan-batasan mana yang disebut dengan tanah haram. Terutama jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, karena kota Madinah disandarkan kepada Nabi yang mulia sehingga disebut dengan kota Nabi, dan Masjid Nabi juga disandarkan kepada Nabi, maka disebut dengan Masjid Nabawi. Dan tentunya itu merupakan keutamaan yang luar biasa untuk kota Madinah dan juga Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, Al-Madinatu haramun, sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla maknanya kota yang diagungkan. Yang diharamkan maknanya adalah kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia tidak bebas melakukan perkara-perkara, baik itu perkara yang mengada-ngada di dalam agama ataupun perkara maksiat yang akan bisa meruntuhkan atau yang bisa menjauhkan mereka dari kota Madinah tersebut. Karena memang di antara salah satu sifat kota Madinah akan melakukan goncangan. Kota Madinah akan menghilangkan karatnya, dan karat yang ada di dalam kota Madinah tersebut yang fi khabathaha,
yaitu kota Madinah akan menghilangkan karatnya. Karatnya apa maknanya? Yaitu mereka-mereka yang ada rasa kemunafikan atau mereka-mereka yang melakukan kefasikan, maka Madinah tidak suka dengan itu semua. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu makna daripada kalimat haram. Haram itu artinya adalah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ikhwatul Islam, misalnya kita memiliki saudari wanita atau saudari perempuan, maka dia disebut dengan mahram kita. Mahram itu diambil dari kata-kata haram, sehingga disebut dengan mahram. Kenapa disebut dengan mahram? Karena saudari kita ini tidak sembarangan orang yang bisa melihatnya, sehingga disebut dengan mahram, diambil dari kata-kata haram. Begitu juga dikala kita memakai pakaian ihram, kita memakai pakaian yang berwarna putih, menutup bagian atas, menutup bagian bawah, maka itu disebut dengan pakaian ihram. Dan apabila kita sudah mulai memakai pakaian ihram sambil mengucapkan labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrah, maka kita tidak bebas lagi melakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan sebelum kita memakai pakaian ihram. Pakaian ihram asal katanya memiliki beberapa perbedaan, terutama dikala kita melakukan ibadah di sana. Kalau tanah haram yang ada di Mekah ada kekhususan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian diambil istimbat oleh para ulama, ternyata betapa luasnya atau betapa besarnya Masjidil Haram yang apabila kita beribadah di sana, maka kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya ikhwatul Islam? Tanah haram yang ada di Mekah juga ada batasan-batasannya. Dan semua haram yang ada di Mekah, semua tanah haram yang ada di Mekah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Dikala kita berada di Mekah atau dikala kita mengetahui bagaimana keharaman tanah yang ada di Mekah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tanah haram yang ada di Mekah itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Kita sebutkan contohnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah atau yang dikenal dengan surat Bara'ah. Sebuah surat, satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang tidak dimulai dengan basmalah. Disebut dengan surat At-Taubah. Disebut dengan surat Taubah karena di dalamnya Allah ceritakan bagaimana taubat yang sebenarnya. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, maka contoh sahabat-sahabat yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah nukilkan di akhir surat Taubah, makanya dinamakan dengan surat Taubah. Kemudian disebut dengan surat Bara'ah karena di awal surat ini adalah bagaimana Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrikun. Sehingga di antara sebahagian para ulama menyebutkan kenapa surat ini tidak dimulai dengan basmalah, tidak ada basmalahnya, tidak boleh bagi kita membaca basmalah. Dikala kita membaca surat ini maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun minallahi wa rasulih. Langsung kita mulai dengan ayatnya, tidak kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Namun dikala kita membaca ayat-ayat yang lain, surat yang lain, maka kita memulai dengan ta'awudz, kemudian kita mulai dengan basmalah. Sedangkan ayat ini tidak demikian. Kenapa? Karena disebut dengan bara'ah. Bara'ah itu artinya berlepas diri. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrikun. Sehingga dikala ayat ini berbicara tentang berlepas dirinya orang-orang musyrikun, maka tidak pas dimulai dengan kalimat basmalah. Karena basmalah artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Lakukan terutama ibadah salat, maka akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala pahala kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan kalau seandainya kita salat di tempat yang lainnya. Itulah di antara kemuliaan kekhususan Masjidil Haram yang ada di Mekah, bahwa kalimat Masjidil Haram Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk semua batasan-batasan haram. Kalau seandainya ada di antara kita misalnya, ada di antara kita yang tidak bisa pergi salat berjamaah bersama imam di Masjidil Haram, tidak bisa kita menyaksikan salat berjamaah bersama kaum muslimin di sana,
kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah di luar atau di masjid luar, yang mana masjid tersebut bagian daripada batasan-batasan haram, maka harapan kita mendapatkan pahala 100.000 kali lipat masih ada. Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Inilah kekhususan tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Namun sebaliknya, sebelum kita menyebutkan sebaliknya, kita ingin menambahkan di antara dalil yang berikutnya agar kita tahu bahwa Masjidil Haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran meliputi semua tanah haram yang ada di Makkah. Dalil yang kedua, dalil ini adalah dalil yang mungkin semua kita hafal, yaitu ayat yang Allah sebutkan di awal surat Al-Isra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang hafal surah Al-Isra yang pertama, yang umurnya 15 tahun ke bawah? Silakan nak. Angkat suaranya nak ya. Masya Allah, Masya Allah, Allah barik. Masya Allah, barakallahu. Semoga nanti jadi habis Quran ya, dan juga anak-anak kita kaum muslimin seluruhnya. Masya Allah, barakallahu. Silakan. Masya Allah. Haram Madani, kalau di sana disebut dengan haram Makki. Sehingga nanti kalau kita berada di luar, kemudian kita ingin pergi ke Masjid Nabawi, maka kita cukup menyebutkan dengan haram. Haram, orang sudah tahu, karena haram di Madinah hanya satu saja, yaitu Masjid Rasulullah SAW. Kemudian di kota Islam, sedangkan Masjid Madinah itu juga adalah tanah haram. Namun tentunya dikala kita beribadah di sana, terutama ibadah salat, maka tidak sama nilainya dengan salat yang kita lakukan selama kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Masjid Rasulullah SAW, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah di batasan-batasan Masjid Nabawi sahaja. Selama kita berada di Masjid Nabawi, selama itu pula lah pahala dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita berada di luar, kita sholat di luar misalnya kita sholat di hotel, kita sholat di tempat tinggal kita, bukan di dalam bagian Masjid Nabawi, maka kita tidak mendapatkan pahala 1000 kali lipat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadisnya, yang mendapatkan pahala tersebut khusus bagi mereka yang sholat di dalam masjid saja, atau batasan-batasan Masjid Haram yang ada di Madinah dan batasan Masjidil Haram yang ada di Madinah ada di pagar luar sana, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, dan itulah pendapat yang mungkin lebih kuat kami contoh kepadanya, bahwa tanah haram yang ada di Madinah, dikala kita melakukan sholat di sana dan agar mendapatkan pahala lebih daripada 1000 kali lipat, yaitu kita sholat di bagian daripada Masjidil Haram tersebut yang mana batasannya adalah di pagar luar sana. Dan kita tahu Masjidil Haram kalau seandainya diperluas dan kita tidak tahu, bisa jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Masjidil Haram akan diperluas 5 kilo, 10 kilo, kita tidak tahu. Apabila diperluas, maka setiap kali diperluas, setiap kali itulah dia menjadi bagian daripada Masjidil Haram, yang apabila mereka melakukan sholat di sana, maka mereka akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan antara tanah haram yang ada di Mekah dan yang ada di Madinah. Insyaallah kita paham semua ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidzulmin. Siapa yang melakukan ilhad di sana? Memang secara umum para ulama mengkhususkan bahwa ayat ini adalah ayat khusus bagi tanah haram yang ada di Mekah. Namun kita juga harus berhati-hati selama kita berada di haram Madinah. Barang siapa yang melakukan ilhad di sana, yaitu di tanah haram. Apa makna daripada ilhad? Yaitu kezaliman. Barang siapa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Barang siapa yang melakukan ilhad, apa makna ilhad? Allah terjemahkan di kalimat yang berikutnya, bi zulmin, yaitu kezaliman. Apa itu zalim? Zalim makna secara umum meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim. Apa makna zalim dan bagaimana bentuk zalim? Zalim itu banyak macamnya.
seorang hamba yang zalim kepada dirinya, itu disebut dengan zalim. Mereka yang tidak beribadah kepada Allah, itu zalim namanya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak tempatkan di tempat yang Allah ridai, zalim namanya. Berarti ada orang yang zalim kepada dirinya dikala mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan zalim. Kemudian yang kedua, zalim kepada Allah, yaitu mereka yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Betul dia beribadah, namun apakah ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi mereka-mereka yang ikhlas saja. Makanya semua amalan-amalan ikhwatul Islam, sebagaimana gambaran yang indah disebutkan oleh sebagian para ulama, semua amalan itu ibarat kalimat atau ibarat angka nol. Ibarat solat itu seperti angka nol, puasa nol, zakat, haji, umrah dan semisalnya. Dan kalimat ikhlas itu adalah angka 1 di awalnya. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada angka 1-nya, maka nilainya adalah nol. Namun kalau ada angka 1-nya yang diibaratkan dengan keikhlasan, maka dengan angka itulah pahala kita atau ibadah kita bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ikhwatul Islam, mereka yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka itu disebut dengan zalim. Allah memerintahkan kita beribadah, kita beribadah. Namun ibadah yang Allah perintahkan adalah dengan kekhusyukan dan keikhlasan. Kemudian kita ikhlas di sana, maka itu namanya zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah haknya Allah. Kewajiban kita adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah terhadap kita sebagai makhluknya adalah beribadah. Itu adalah haknya Allah. Maknanya itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah adalah beribadah. Kemudian kita tidak beribadah kepada Allah dengan semestinya, maka itu disebut dengan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalim yang ketiga, ini paling rame. Sedikit informasi tentang kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Dan untuk diketahui bahwa di antara kajian yang paling diminati dan paling ramai di Masjid Nabawi adalah kajian berbahasa Indonesia. Paling ramai karena memang jamaah Indonesia ini banyak ya. Itu dulu, dan jangan lupa di like, share, dan subscribe semua.